Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi itu merupakan satu kegiatan yang sangat penting bagi satu organisasi, baik itu perusahaan maupun organisasi lainnya, bahkan negara. Apabila suatu negosiasi itu gagal, yang terjadi puncaknya adalah permusuhan. Apabila antar negara, maka yang terjadi adalah perang. Jadi begitu pentingnya arti negosiasi bagi satu perusahaan, negara, atau organisasi lainnya. Mari kita lanjutkan. Negosiasi merupakan satu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Itu maksud daripada pengertian negosiasi. Selanjutnya, ada faktor-faktor kesepakatan yang perlu dilakukan di dalam satu negosiasi. Faktor tersebut antara lain, yang pertama, persiapan yang cermat. Bila kita mau melakukan satu negosiasi dengan pihak lain, maka lakukanlah persiapan yang sematang mungkin. Yang kedua, presentasi dan evaluasi yang jelas. Jadi sebelum melakukan satu negosiasi, maka sebaiknya secara internal dilakukan presentasi, kemudian dilakukan evaluasi secara jelas, sehingga pada saat terjadinya satu negosiasi, maka hal-hal yang tidak diinginkan mungkin tidak akan terjadi. Yang ketiga, adanya satu keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka bagi seorang negosiator. Kemudian yang keempat, pendekatan yang logis. Jadi di dalam satu negosiasi, marilah kita menggunakan pendekatan yang logis. Jangan menggunakan ancaman. Kemudian yang kelima, kemauan untuk membuat konsekuensi. Dengan adanya suatu negosiasi, tarik ulur dari kedua belah pihak tadi, ada hal-hal yang mungkin memberatkan atau sulit diterima. Tetapi bila negosiasi itu sudah disepakati, marilah ada kemauan untuk membuat konsekuensi yang terjadi. Itu merupakan satu faktor kesepakatan yang perlu dilakukan pada saat negosiasi. Rekan-rekan semua, apa tujuan negosiasi?
Tujuan negosiasi tentunya yang pertama adalah mencapai kesepakatan bersama. Jadi negosiasi itu tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama. Adakah negosiasi yang gagal? Negosiasi yang gagal itu contohnya yang paling dekat saat ini adalah antara Ukraina dan Rusia. Ukraina itu negara kecil, tetapi dia mendapat iming-iming bantuan dari NATO dan Amerika Serikat, sehingga berani menentang terhadap Rusia. Nah, kenyataannya yang terjadi kan walaupun mereka Amerika sama Rusia sama NATO itu, tapi sudah telat, sehingga sudah banyak gempuran-gempuran dari Rusia ke Ukraina. Yang kedua, mengurangi konflik dan perbedaan. Kalau kita sudah mau berpikir negosiasi, maka harus ada hal-hal yang bisa mengurangi konflik dan mengurangi perbedaan. Apabila tetap bertahan, maka hal itu akan mempersulit di dalam negosiasi tersebut. Yang ketiga, saling menguntungkan berbagai pihak. Jadi di dalam satu negosiasi, kedua belah pihak ini harus saling merasa diuntungkan, ya, merasa diuntungkan. Kemudian bagaimana proses bernegosiasi? Jadi di dalam satu negosiasi tadi ada namanya pencarian fakta. Jadi kita harus mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya terhadap materi yang dinegosiasikan. Kemudian yang kedua, menaksir posisi lawan bernegosiasi. Jadi di dalam satu negosiasi, pihak lawan juga harus mempelajari posisinya bagaimana. Apakah di atas angin, sama, atau di bawah angin. Nah, ini harus dipelajari oleh seorang negosiator. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Jadi kita melihat di dalam satu negosiasi itu tidak terlepas daripada perencanaan, ya, daripada perencanaan. Kemudian yang keempat, memilih serta mengatur tim negosiasi. Jadi di dalam satu negosiasi agar berhasil tentunya dipilih orang-orang yang punya pengalaman dan kapabilitas terhadap materi yang didiskusikan. Kemudian rekan-rekan semua, saya akan coba melihat tahapan bernegosiasi. Jadi di dalam satu negosiasi itu terdapat 3 tahap. Tahap pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini dilakukan tentunya sebelum negosiasi, ya. Kemudian yang kedua, tahap implementasi. Jadi tahap implementasi itu dilakukan selama negosiasi. Kemudian tahap ketiga adalah tahap peninjauan. Jadi setelah negosiasi terjadi. Oke, kita lanjutkan. Tahap perencanaan. Jadi mari kita coba membuka apa yang dilakukan di dalam tahap perencanaan. Yang pertama, kita harus mempunyai sasaran negosiasi.
Di dalam sasaran negosiasi itu tentunya adalah lawan diskusi ya, lawan diskusi yang akan kita negosiasikan. Jadi sasarannya apa? Apakah masalah tanah, apakah masalah buruh, atau masalah yang lain. Ini adalah merupakan satu sasaran negosiasi. Kemudian yang kedua, proses negosiasi. Jadi proses negosiasi itu adalah selama kita melakukan negosiasi itu terjadi proses ya. Kemudian yang ketiga, adanya strategi negosiasi. Di dalam melakukan satu negosiasi agar berhasil, masing-masing tim harus mempunyai strategi untuk melakukan satu penyelesaian. Jadi ini tentunya sudah ditentukan di dalam di dalam proses perencanaan tadi, ya kan? Dalam proses perencanaan. Jadi langkah-langkahnya itu sudah ditentukan. Mulai memilih sasaran negosiasi yang mau dilakukan apa, bagaimana selama proses negosiasi, dan bagaimana strategi yang digunakan. Rekan-rekan semua, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang tahap implementasi. Jadi untuk tahap implementasi itu ada 4. Yang pertama, taktik dengan cara Anda. Jadi maksudnya di sini Anda tahu tujuan yang ingin dicapai. Anda bersikeras dalam memaksa pihak lawan, mempertahankan dan mengendalikan. Nah, itu adalah taktik dengan cara Anda. Jadi, apa yang Anda sudah rencanakan, kemudian Anda implementasikan di dalam satu negosiasi. Kemudian yang kedua adalah taktik bekerja sama. Menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Kemudian tahap yang ketiga adalah taktik tidak bertindak apa-apa. Jadi sikap keras kepala dalam bernegosiasi berarti dalam hal ini Anda tetap bersikukuh pada pendiriannya. Kemudian yang tahap keempat, taktik melangkah ke tujuan lain. Mencoba untuk menghindar dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Ini adalah tahap implementasi, yaitu bagaimana kita melakukan satu negosiasi yang sedang berjalan. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap peninjauan. Tahap ini memiliki arti sangat penting bagi seorang negosiator dalam meninjau kembali apa yang sudah dilakukan selama bernegosiasi. Untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan yang Anda inginkan atau belum. Jika hal ini belum terjadi, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Tetapi bila kondisinya memang sudah tercapai, pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Baik, rekan-rekan semua.
Sekarang mari kita lihat tentang keterampilan bernegosiasi. Apakah seseorang yang terampil di dalam bernegosiasi itu bisa dipelajari? Bisa. Jadi kita melihat hal-hal yang perlu diketahui oleh seorang negosiator itu adalah adanya keterampilan. Keterampilan apa? Jadi keterampilan yang perlu dilakukan adalah persiapan. Jadi siapapun negosiatornya, maka perlu melakukan persiapan yang baik dan cermat. Yang kedua, memulai negosiasi. Jadi dengan setelah terjadinya persiapan memulai negosiasi. Kemudian lakukan strategi dan teknik yang sudah dipersiapkan. Kemudian adanya satu proses kompromi. Kemudian yang berikutnya adalah menghindari kesalahan taktis. Artinya apa? Jangan sampai kita blunder ya, melakukan suatu kesalahan di dalam satu negosiasi ya. Kemudian persiapan yang baik itu sangat mendukung sekali untuk keberhasilan negosiasi. Selanjutnya perlu adanya berlatih. Berlatih dalam hal ini banyak mengikuti satu negosiasi yang lain. Kemudian juga sering melakukan simulasi, yaitu dalam bentuk latihan ya. Kemudian menggambarkan posisi Anda. Jadi posisi Anda ini adalah seorang negosiator. Itu harus seperti apa? Seperti apa ini? Kemudian membuat satu usulan proposal. Jadi seorang negosiator itu harus mampu membuat satu usulan proposal. Kemudian melakukan penawaran, dan yang terakhir adalah melakukan persetujuan. Itu rekan-rekan tentang keterampilan bernegosiasi. Sekarang ada faktor utama negosiasi. Jadi apa saja yang ada di dalam satu negosiasi? Yang pertama, para pihak yang ikut serta. Jadi di dalam satu negosiasi tadi tentunya ada yang ikut di dalam negosiasi, yaitu disebut para pihak ya. Kemudian adanya hubungan. Jadi negosiasi tadi sebelum terjadi adanya satu kontak ya. Hubungan antara negosiator satu dengan negosiator pihak lain. Kemudian hubungan tadi adalah entah hubungan secara pribadi maupun secara formal. Kemudian adanya komunikasi. Jadi komunikasi perlu dibangun sehingga kegiatan negosiasi itu akan lebih mudah. Kalau tidak ada satu komunikasi dan ketemunya hanya di tempat negosiasi, maka itu agak kaku dan agak lama ya. Kemudian adanya alternatif ya, adanya alternatif. Alternatif itu adalah langkah lain yang dapat ditempuh tapi sudah disiapkan agar tidak terjadi
deadlock ya, tidak terjadi kebuntuan. Kemudian ditawarkan juga opsi realistis. Jadi opsi realistis ini adalah yang menguntungkan kedua belah pihak ya tentunya. Kemudian pada tahap yang berikutnya adalah klaim yang sah. Jadi di dalam satu negosiasi kita tunjukkan dokumen-dokumen yang mendukung bahwa yang kita sebutkan itu adalah klaim yang sah. Itulah rekan-rekan tentang faktor utama negosiasi. Kemudian selanjutnya jenis-jenis negosiasi itu ada 4. Yang pertama negosiasi kolaborasi, yaitu negosiasi yang melibatkan semua pihak. Kemudian yang kedua negosiasi dominasi. Negosiasi ini akan menguntungkan salah satu pihak saja. Dan biasanya negosiasi dominasi ini dilaksanakan oleh satu perusahaan yang kuat terhadap lembaga atau kelompok yang lebih lemah ya. Kemudian negosiasi akomodasi. Seluruh pihak yang ikut melakukan negosiasi hanya mendapat keuntungan sedikit ya. Kemudian yang keempat, negosiasi lusi-lusi. Negosiasi yang dilakukan untuk menghentikan konflik. Jadi seperti yang dilakukan oleh Presiden Indonesia dalam kunjungan ke Ukraina dan Rusia, ini merupakan satu negosiasi lusi-lusi ya. Baik, itu jenis-jenis dari negosiasi. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi dengan kegiatan yang lain. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.